Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa semester 6 Tadris IPA. Kali ini kita akan melanjutkan materi dari pola-pola heriditas pada submateri pautan gen, pindah silang, dan gagal berpisah atau non-disjunction. Bu Alvira ingatkan kembali bahwa untuk mengikuti pembelajaran kali ini kalian tetap harus mempersiapkan modul pembelajaran agar bisa mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Oke, lanjut kita ke slide yang pertama. Nah, pautan pautan itu apa sih? Pautan adalah beberapa gen yang terletak dalam kromosom yang sama, saling terkait atau berikatan saat proses pembentukan gamet disebabkan oleh gen-gen yang terletak dalam kromosom yang sama. Nah, ini satu kromosom. Ini kromosom yang lain. Jadi di sini ada 2 kromosom. Kromosom yang pertama ini gen-gennya saling berikatan dalam satu kromosom yang sama dan tidak bisa terpisah. A besar, B besar, C besar, D besar. Ini kromosom yang kedua ada gen A kecil, B kecil, C kecil, D kecil. Nah, ini tidak bisa terpisah karena terpaut pada kromosom yang sama. Jadi A besar terpaut dengan B besar, terpaut dengan C besar, terpaut dengan D besar, dan A kecil terpaut dengan B kecil, terpaut dengan C kecil, terpaut dengan D kecil. Itu namanya pautan gen. Nah, kemudian kalau misalnya digambarkan dalam suatu sel seperti ini, ini ada contoh yang berbeda. Nah, ini alelnya seperti ini. A besar, A kecil, B besar, B kecil. Ini berada pada satu kromosom. A besar terpaut dengan B besar, A kecil terpaut dengan B kecil. Jadi ini satu kromosom, ini adalah kromatidnya atau kromosom pasangannya. Nah, jika seperti ini terlalu panjang maka bisa ditulis A besar, B besar, straight, A kecil, B kecil, atau dipisah dalam kurung seperti ini. A besar, B besar, A kecil, B kecil, A besar, B besar, straight, A kecil, B kecil. A besar, B besar, titik 2, A kecil, B kecil. Jadi kalau misalnya sudah terpaut, maka dalam satu kromosom ini gen-gennya tidak bisa berpisah. Berbeda pada sel pada contoh yang lain seperti ini. Alelnya sama, A besar, A kecil, B besar, B kecil, namun berada pada 2 kromosom yang berbeda. Nah, kalau tadi A terpaut B, A besar terpaut dengan B besar. Kalau ini terpisah, maka A besar tidak terpaut dengan B besar, A kecil tidak terpaut dengan B kecil. Maka jika membentuk gamet, macam gametnya ada 4, yaitu A besar, B besar, A besar, B kecil, A kecil, B besar, A kecil, B kecil. Kalau ini tidak, gametnya hanya A besar, B besar, A besar, B kecil. Bisa dipahami ya? Lanjut kita ke slide selanjutnya. Nah, contoh dari adanya pautan gen ini terdapat pada lalat buah Drosophila melanogaster yang dilaporkan pertama kali oleh T.H. Morgan. Nah, dia memiliki 4 pasang kromosom dalam inti selnya, sehingga memiliki banyak gen pada kromosomnya. Faktor pembawa sifat panjang sayap dan lebar abdomen, abdomen itu ada di rongga perut itu, terletak pada kromosom yang sama dan diturunkan bersama-sama. Jadi gen yang mengatur ukuran panjang sayap bertaut atau berpaut dengan gen yang mengatur ukuran lebar abdomen. Ini sayap, ukuran sayap
dengan abdomen itu terpaut, maka tidak bisa dipisahkan. Sayap panjang, nah ini ada keterangannya. Gen yang mengatur ukuran panjang sayap itu V besar bertaut dengan gen yang mengatur ukuran lebar abdomen A besar. Oh, ini ada yang salah, belum saya edit ya. Jadi V besar itu sayap panjang, V kecil ini V kecil ya, ini sayap pendek. A besar abdomennya lebar, A kecil abdomennya sempit. Nah, ini A kecil. V besar, A besar, sayap panjang, abdomen lebar. V besar kalau ditulis dalam bentuk alel, V besar, A besar, A besar. Kalau ditulis dalam bentuk alel di sini V kecil, A kecil, A kecil. Ya. Sayapnya pendek, abdomennya sempit. Maka gametnya V besar, A besar. V kecil, A kecil. Maka diperoleh keturunan V besar, V kecil, A besar, A kecil. Ya. Tetap sayapnya panjang, abdomennya lebar, karena V ini kan dominan, V besar dominan terhadap V kecil, A besar dominan terhadap A kecil. Sayap panjang, abdomen lebar. Nah, untuk memperoleh F2, maka keturunan F1 ini disilangkan dengan sesamanya. Ya. Maka diperoleh gamet seperti ini. V besar, A besar, V kecil, A kecil, V besar, A besar, V kecil, A kecil. Ya. Maka diperoleh keturunan F2, V besar, A besar, A besar, V besar, V kecil, A besar, A kecil, V kecil, A kecil. Tapi kalau misalnya dibaca dalam bentuk alel, tetap dominan yang pertama. V besar, V kecil, A besar, A kecil. V kecil, A kecil, V kecil, A kecil. Nah, rasio ya, fenotipnya 3 sayap panjang, abdomen lebar. Rasio fenotipnya 1 sayap pendek, abdomen pendek. Ya. Oke, nanti bisa di-pause untuk dipahami lagi. Kemudian masih ada contoh yang lain terkait dengan pautan gen. Nah, ini dengan penulisan yang berbeda. Anda jangan bingung ya. Intinya sama. Nah, setiap persilangan terkait dengan pautan gen pasti ada keterangan berpaut atau bertaut ya. Ini masih pada contoh Drosophila melanogaster atau lalat buah. Gen yang mengatur warna tubuh B besar bertaut dengan gen yang mengatur ukuran panjang sayap V besar. B besar itu kelabu atau abu-abu, B kecil itu hitam. V besar itu sayap panjang, ya ini saya salah lagi. V kecil itu sayap pendek, ya. Nah, misalnya ini artinya ini ada keterangannya kan berpaut, maka B besar itu bertaut dengan V besar. Di sini juga sama, B besar bertaut dengan V besar. Di sini juga B kecil berpaut dengan V kecil. Ya. Nah, genotip dalam bentuk model yang bertaut bentuknya seperti ini. Ini artinya satu kromosom dengan kromosom pasangannya. Ditulis seperti ini. B besar, V besar, V besar, V besar. B besar, V kecil, B besar, B kecil, V kecil, V kecil, V kecil. Gametnya apa? B besar, V besar, B kecil, V kecil. Maka diperoleh keturunan F1, B besar, B kecil, V besar, V kecil. Gametnya B besar, V besar, B kecil, V kecil, ya. B besar, V besar, B kecil, V kecil.
Nah, ingat, jadi kalau misalnya pasangan yang berpaut seperti ini, ya, maka gamet yang diperoleh lebih sedikit. Jika tidak berpaut, maka B besar bisa berpasangan dengan V kecil. Ya, begitu juga B kecil juga bisa berpasangan dengan V besar. Tapi karena ini berpaut, maka B besar pasangannya harus V besar. Jadi setia. Ya, B kecil pasangannya harus V kecil. Nah, apabila F1 disilangkan dengan sesamanya, maka diperoleh keturunan F2 seperti ini. B besar, B besar, V besar, V besar. Ya. B besar, B kecil, V besar, V kecil. Kalau di sini B besar, B kecil, V besar, V kecil. B kecil, B kecil, V kecil, V kecil. Warna hitam, ya. Sayap panjang, warna abu, sayap pendek. 3:1. Ini saya salah lagi, mohon maaf, ini banyak salahnya ya. Harusnya ini kelabu ya, warna kelabu sayap panjang, ya, dibanding warna abu, warna hitam sayap pendek. Karena B kecil itu yang hitam, ya. B besar itu yang kelabu atau abu-abu. Ya. Kalau Anda mengikuti saya, berarti Anda paham di mana letak salah tulisnya. Ya, ini saya yang kurang teliti dan kurang koreksi karena sekali jadi langsung rekaman. Ya, mohon maaf dari kekurangan saya. Lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini ada latihan soal. Ya, ini ada di buku modul. Silahkan Anda isi. Ya, ini yang saya contohkan. 1A dan 1C. Nanti yang B Anda latihan sendiri, ya. Anda latihan sendiri, kerjakan sendiri. Tentukan macam gamet yang terbentuk jika individu yang bergenotip, ini ya, A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar, C besar, D besar, D kecil. Ada keterangannya, A terpaut B, maka A harus selalu berpasangan dengan B. Ya. Oke. Sini. Oh, ini masih ada yang kurang ya. A besar, B besar, C besar. Ya. Karena D-nya berbeda. Ini yang berpaut kan A sama B, maka A sama B itu harus selalu berpasangan. Ya, karena C-nya di sini homozigot, maka dia tidak terpisah. Ya. A besar, B besar, C besar. Nah, D-nya di sini adalah heterozigot, maka dipisah seperti ini. D besar, D kecil. Jadi diperoleh dua gamet, A besar, B besar, C besar, D besar. A besar, B besar, C besar, D kecil. Masih ada lagi yang belum saya kerjakan ternyata di sini. Oke, ini A kecil, ya. B kecil. Kemudian ini C besar. Kemudian misah lagi, D besar, D kecil. Oke. Jadi nanti hasilnya adalah A kecil, B kecil, C besar, D besar. A kecil, B kecil, C besar, D kecil. Jadi berapa gamet yang terbentuk? Ada 4. Ya. Nah, kemudian yang B nanti kerjakan sendiri. Sekarang yang C. Di sini ada keterangannya. A besar terpaut dengan B kecil dan terpaut dengan C besar. Ya. Maka ini harus selalu berpasangan dan tidak boleh terpisah. A besar, B kecil, C besar, D besar. Ya. Yang satunya kebalikan. A kecil, B besar, C kecil, D besar. Ya, jadi 1C macam gametnya ada 2. Lanjut ke latihan soal selanjutnya. Nah, ini Anda fokusnya satu huruf ya.
Ya. Ini satu huruf, ini gen ya, bukan alel. Ini gen bukan alel. Kalau alel berarti CU ya, karena ini gen maka CU gen. Jika lalat Drosophila melanogaster dikenal dengan gen-gen terangkai atau terpaut sebagai berikut ya. CU besar sayap normal, CU kecil sayap keriput, SR besar dada polos, SR kecil dada bergaris-garis ya. Kemudian jika gen sayap normal terpaut dengan gen dada polos ya. Jadi CU terpaut dengan SR, maka tentukan rasio fenotip F2 dari induk lalat jantan sayap normal dada polos homozigot dengan lalat betina sayap keriput dada bergaris-garis ya. Dada bergaris-garis sayap keriput berarti CU kecil ya, sayap keriputnya sama SR kecil dada bergaris-garis. Parentalnya ya, ini homozigot CU SR SR besar semuanya, CU SR SR kecil semuanya. Diambil gametnya ya, CU besar sama SR besar ya, ini tidak bisa terpisah. CU kecil SR kecil, maka diperoleh keturunan CU besar CU kecil, SR besar SR kecil. Nah, F1 disilangkan dengan sesamanya, maka gametnya adalah CU besar CU kecil, SR besar SR kecil, CU besar CU kecil, SR besar SR kecil. F2-nya maka CU besar ya, SR besar SR besar 1, CU besar CU kecil, SR besar SR kecil. Lagi CU besar CU kecil, SR besar SR kecil. Ada 2 ya, CU kecil ya, CU kecil, SR kecil 1 ya. Nah, ini yang ditanyakan apa tadi? Rasio fenotip F2 ya. F2 nya berarti 3:1 ya. Ini kan berarti 1 dan 2 sama dengan 3. Sayap normal dada polos banding ya, sayap keriput dada bergaris-garis ya. Nah, untuk mempelajari hereditas ini memang dibutuhkan kesabaran, karena pasti untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh dosen itu pasti agak membosankan ya. Yang terpenting adalah niat dari diri masing-masing mahasiswa untuk mengikuti pembelajaran supaya mampu memahami tentang materi genetika ya. Nah, sekarang kita masuk ke submateri berikutnya, yaitu pindah silang. Pindah silang merupakan pemisahan dan pertukaran bagian kromatit dari sepasang kromosom homolog ya. Kromosom yang berpasangan itu akan berpisah. Peristiwa tersebut merupakan kombinasi baru dari sifat induknya. Pindah silang umumnya terjadi pada peristiwa gametogenesis saat meiosis. Jadi bisa pada spermatogenesis maupun pada oogenesis. Pindah silang mengakibatkan terbentuknya 4 macam gamet, 2 macam gamet yang sifatnya sama dengan induknya, tipe parental, dan 2 macam gamet yang merupakan hasil pindah silang atau tipe rekombinan ya. Anda kalau misalnya mengingat pembelahan meiosis ya, dari 1 sel induk maka akan dihasilkan 4 sel anak, di mana 2 diantaranya itu memiliki sifat yang sama ya, sama persis dengan induknya. Kemudian ada 2 lagi yang merupakan tipe campuran, yaitu tipe rekombinasi, campuran dari kedua induknya, jantan dan betina. Nah, ini tulisannya bagus lagi ya. Ada 2 macam pindah silang. Yang pertama ada pindah silang tunggal, dan yang kedua ada pindah silang ganda
Nah, misalnya di sini ada parental, ya, ada 2 kromosom. Ini kromosom homolog terdiri dari 2 kromatid. Nah, ini mengalami meiosis 1, maka akan diperoleh sebagai berikut. Ya. A besar, B besar. Ya. Oh, ini TR-nya nanti ya. Ini masih TP ya. Maaf, ini masih TP. TP itu artinya tipe parental. Ya. Tipe parental. TR-nya nanti di sini yang di tengah. A besar, B besar karena sama dengan induknya maka disebut dengan tipe parental. A besar, B besar. A kecil, B kecil, A kecil, B kecil. Kemudian ya mengalami pindah silang. Ingat ya, di meiosis itu ada pindah silang. Jadi kromosomnya menyilang untuk pertukaran gen. Jadi seperti ini. Maka bisa Anda tulis sendiri. Ini Anda tuliskan di modul Anda ya. Kalau memang tidak cukup nanti bisa di lembaran yang kosong. Maka A besar, B besar. Kemudian yang di sini apa? A besar, B kecil. Yang di sini A kecil, B besar. Yang di sini A kecil, B kecil. Nah, yang sama dengan induknya A besar, B besar, maka ini termasuk tipe parental. Kemudian di sini A kecil, B kecil, ini juga tipe parental. Yang di tengah kan tidak sama dengan induknya, ada perpaduan dari kedua induknya, A besar, B kecil, A kecil, B besar. Nanti Anda tuliskan di sini sendiri ya. Nah, yang di tengah ini termasuk tipe rekombinan karena kromosomnya itu merupakan perpaduan atau hasil pindah silang dari kedua induknya. Lagi pindah silang ganda. Ya, pindah silang ganda ini sudah tahu ya. Hasil meiosis-nya tidak perlu saya bacakan. Anda amati sendiri, sudah bisa dipahami. Nah, ini ada pindah silang ganda. Anda tulis hasilnya. Di sini yang tipe parental, A besar, B besar, C besar. Di sini A kecil, B kecil, C kecil, tipe parental. Kemudian yang di tengahnya A besar, B kecil, C besar. Ini di bawah A kecil, B kecil, B besar, C kecil. Tuliskan di sini. Dan keduanya ini termasuk tipe rekombinan. Bisa dipahami ya. Selanjutnya kita menentukan nilai pindah silang. Dengan dihasilkannya individu-individu tipe parental dan tipe rekombinan, maka dapat dihitung besarnya persentase kombinasi baru yang dihasilkan sebagai akibat terjadinya pindah silang. Nilai ini disebut dengan NPS, nilai pindah silang. Nah, nilai pindah silang itu rumusnya jumlah tipe rekombinan dibagi jumlah seluruh individu dikali 100%. Persentase nilai pindah silang tersebut menunjukkan kekuatan pindah silang antara gen-gen yang tertahu. Nah, sekarang kita masuk ke latihan soal. Nah, di latihan soal itu kan masih kosong, silakan Anda tambahkan untuk soalnya seperti ini. Anda kerjakan macam gamet pindah silangnya ya. Oke, nah ini kayak teka-teki anak sekolah ya, anak SD saya rasa ini bisa ya, apalagi mahasiswa. Kemudian untuk soal selanjutnya, nah kita diminta untuk menentukan nilai pindah silang di akhir dari soal itu. Nah, seekor lalat buah bermata merah sayap normal, P besar, P besar, V besar, V besar, disilangkan dengan lalat buah betina bermata ungu, sayap keriput, P kecil, P kecil, V kecil, V kecil. Kemudian dilakukan uji silang atau tes cross terhadap F1 betina, sehingga memperoleh keturunan sebagai berikut. Merah normal, sekian, merah keriput, sekian, ungu normal sekian, ungu keriput sekian. Nah, Anda pasti sudah bisa menentukan mana tipe rekombinan. Rekombinan berarti yang tidak sama dengan induknya atau hasil pindah silang, dan mana tipe parentalnya. Ya. Jadi nanti yang tipe parental ya, yang paling atas dan paling bawah, tipe rekombinan itu yang di tengah keduanya ini ya, karena
ini fenotipnya kan perpaduan dari kedua induknya. Sekarang hitung nilai pindah silangnya. Nilai pindah silangnya berarti ini 102 ditambah 106 dibagi jumlah tipe parental, jumlah semuanya dikali 100%. Nanti diperoleh NPS-nya. Lanjut, masih di apa ini? Pindah silang ya, masih di materi pindah silang. Nah, determinasi seks adalah penentuan jenis kelamin yang diwariskan secara bebas oleh gamet parentalnya kepada keturunannya dalam peristiwa meiosis. Nah, tokoh yang menyelidiki ini adalah Henking dan Mike Klang ya, berhasil dalam penelitiannya diketahui bahwa setiap organisme memiliki bentuk kromosom seks yang memiliki pola yang berbeda ya. Setiap organisme memiliki bentuk kromosom seks ya yang memiliki pola yang berbeda. Nah, pola-polanya berbeda pada tiap organisme. Misalnya Drosophila, ini ada tipe XX sama XY, contohnya pada Drosophila melanogaster. Ya. Ini ada kotak di modul, silakan Anda gambarkan. Lebih lengkap lagi setelah Anda menggambarkan kromosom seperti ini, berikanlah lingkaran sebagai bentuk itu berada di dalam inti sel ataupun sel ya. Ini juga sama, setelah Anda gambarkan kromosomnya kemudian diberikan lingkaran seperti ini. Nah, tipe XX dan XY ini ada di Drosophila melanogaster atau pada lalat buah, ada di manusia, kemudian ada juga pada hewan menyusui dan tumbuh-tumbuhan yang berumah dua ya. XX itu betina sama semuanya, XX betina dan XY itu jantan. Oke, kemudian tipe XX dan X0 itu pada serangga, ini ada di belalang ya. X0 itu jantan, XX itu betina. Tipe ZW, oke di sini nggak ada ya, pada kupu-kupu dan beberapa jenis ikan. ZW itu betina, ZZ itu jantan. Tipe Z0 ya, Z0 bisa dibaca ZO. Z0, 0 itu artinya kosong ya. Ini terdapat pada unggas, pada ayam. ZZ itu jantan, Z0 itu betina. Nah, kalau memang berhasil peristiwa pindah silangnya, maka akan diperoleh ya anak keturunan seperti ini misalnya. Ayah XY, ibu XX ya. Ini gametnya X, gametnya Y, ini gametnya X, maka akan diperoleh keturunan normal ya, XX kemudian XY. Nah, kemudian ada peristiwa gagal berpisah atau non-disjunction. Nah, ini pada peristiwa meiosis ya, tepatnya di gametogenesis ya, pembentukan gamet baik jantan maupun betina. Idealnya satu induk maka akan menghasilkan 4 sel anak ya, yang awalnya diploid 2N menjadi haploid N. Normalnya seperti ini, N saja ya. Nah, kalau tidak normal maka akan ketambahan 1, N plus 1, N plus 1, atau ini tidak normal, N-1, N-1. Ini ada keterangannya. Pada saat pembentukan gamet dalam pembelahan meiosis, kromosom dapat mengalami gagal berpisah sehingga jumlah kromosom menjadi berubah. Kromosom dapat gagal berpisah dengan kromosom homolognya pada saat meiosis 1. Selain itu, kromatid dalam satu kromosom juga dapat gagal berpisah pada saat meiosis 2. Perhatikan apabila di sini gagal berpisah pada meiosis 1. Ya. Nah, idealnya pada saat anafase ya, masing-masing kromosom akan menuju ke kutub pembelahan. Namun ada yang gagal berpisah. Sehingga pada kutub pembelahan di bagian kanan ini tidak ada kromosom yang
yang kromosom di bawah ini tidak kembali, tidak menuju ke kutub pembelahan. Maka sel anaknya ya di meiosis 2 masuk ke meiosis 2. Nah, secara normal, ini normal ya, akan diperoleh 3 kromosom. Di sini hanya 1 kromosom. Maka diperoleh sel anak di sini kelebihan 1, maka n plus 1 di sini kekurangan 1, n-1 ini tidak normal. Nah, kalau di sini contohnya di meiosis 1 itu normal. Gagal berpisah ada di meiosis 2. Ya. Nah, yang di sini tidak gagal berpisah, normal. Maka diperoleh sel anak haploid ya, N. Kemudian ini N. Kalau di sini kelebihan 1 karena di atas gagal berpisah, maka N plus 1. Di sini N min 1. Ini keduanya abnormal, tidak normal. Kemudian yang di sini itu normal. Dua-duanya N dan N, haploid dan haploid. Gagal berpisah dapat mengakibatkan gamet atau individu yang baru lahir memiliki kelainan jumlah kromosom. Contoh akibat gagal berpisah adalah aneuploidi dan poliploidi. Aneuploidi adalah individu yang memiliki kekurangan atau kelebihan 1 kromosom dari kromosom tetuanya atau induknya. Poliploidi adalah individu yang memiliki kelipatan jumlah kromosom dari kromosom tetuanya. Nah, contoh ini sering Anda temui mungkin di SLB ataupun di televisi ya, kelainan jumlah kromosom itu contohnya seperti sindrom Jacobs, sindrom Klinefelter, sindrom Down ya, kemudian masih banyak lagi, apa lagi ya? Ya, masih banyak lagi sindrom-sindrom yang diakibatkan karena gagal berpisah pada saat meiosis atau pada saat gametogenesis. Nah, ini contoh. Ini dimasukkan pada kolom kosong di bagian modul Anda. Kalau tidak cukup, nanti pindahkan pada kertas yang lain atau pada lembaran yang lebar ya. Nah, ini ada Drosophila melanogaster ya, formula kromosomnya 3AA XX, 3AA XY. Ya. Yang jantan normal. Ya, gametnya 3A-X, 3A-Y. Sedangkan yang betina gagal berpisah 3AA ya. Kemudian 3A0. Oke, sekarang kita masukkan pada diagram papan catur. Nah, maka diperoleh keturunan 3AA-XX. Di sini kelebihan 1 kromosom. Oh, ini 3A-XX di sini kurang ya. Nah, XX 3AA-XX ini di sini. Ya, karena diambil gametnya maka 3A-XX disilangkan dengan 3AX, maka diperoleh keturunan 3AA-XXX. Harusnya kan XX karena kelebihan ya, maka ini tidak normal. Di sini juga sama, 3AA-XXY. Di sini kekurangan. Jadi dari keempat keturunannya ini tidak ada yang normal. Ya. Oke, kemudian pada manusia. Ya. 46XX ya, gagal berpisah, diperoleh 24XX, 22 0. Ya, jumlahnya 46. Ya. Ini yang 22 kan autosom ya. Ini 24, dihitung 24 bersamaan dengan gonosomnya, kromosom kelamin. Di sini normal, yang jantan 23X sama 23Y. Maka ketika disilangkan harusnya yang normal kan jumlahnya 46. Nah, ini 47 XXX, kelebihan 1 kromosom X-nya
Di sini 47, XXY juga kelebihan satu kromosom X. Di sini 45X, di sini 45Y, kekurangan satu kromosom. Di sini juga kekurangan satu kromosom. Nah, ini ada keterangannya, XXX, wanita super, triple X, steril, dia mandul, tidak bisa melahirkan. Jumlahnya 47. Di sini 47 XXY, sindrom Klinefelter. Ya, kemudian 45X sindrom Turner. Kemudian 45Y0 ya, itu letal atau mati. Dia tidak bisa berkembang. Ya. Akan mati ketika lahir. Nah, jadi apabila ada kelainan kromosom maka juga berpengaruh terhadap normal tidaknya anak yang dilahirkan. Oke. Nah, sekian untuk materi pindah silang, kemudian non disjunction ya, pautan gen, pindah silang dan non disjunction atau gagal berpisah. Masih ada satu materi lagi untuk genetika atau pola-pola hereditas. Nanti silahkan Anda tunggu materi selanjutnya. Nah, tugas Anda ini saya limpahkan ke Anda. Silahkan Anda lengkapi modulnya jika Anda ingin memahami materi ini. Nah, materi ini penting karena ini juga termasuk materi yang diajarkan pada saat anak SMP ini masuk di bangku kelas 9 ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf ya, apalagi tadi banyak yang keliru-keliru ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.